Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Bangun tidur, belum mandi, ngonten. Tapi ya oke lah, kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai. Ini tentang satu hal yang paling ditakuti oleh semua YouTuber. Bukan hanya YouTuber pemula, YouTuber besar pun sebenarnya takut. Tetapi YouTuber besar biasanya lebih profesional untuk menyembunyikan ketakutan itu. Jadi bisa mengemas seakan-akan di dalam sebuah konten begitu profesionalnya dia dan nggak bakalan habis ide konten apa yang besok akan kita buat. Padahal semuanya ini merasakan gitu loh. Jadi jangan teman-teman saat ini takut memikirkan konten besok mau konten apa ya, besok mau konten apa ya. Kan yang terjadi kan seperti itu. Gini loh teman-teman. Sekali lagi, itu tidak terjadi juga sama YouTuber kecil saja, tetapi YouTuber besar pun pasti merasakan juga. Cuma satu hal yang harus teman-teman kuasai. Tidak harus menguasai, tapi sebenarnya paham saja udah cukup. Artinya, kalau teman-teman saat ini mungkin berpikiran kehabisan ide, itu hal yang sangat wajar sekali. Harus tahu saat ini teman-teman menjadi seorang konten kreator ya, bukan penonton. Mungkin subscribermu sebelum monet oke lah masih apal videomu ya, antara video yang satu dengan video yang lain itu pemula masih apal videomu karena videomu juga belum banyak, subscribermu juga belum banyak. Tetapi subscribermu ini nanti setelah monet nonton videomu itu hanya sekali-sekali. Sekali lagi saya bilang ke teman-teman, saat sudah sama-sama monet, subscribermu nonton videomu itu hanya sekali-kali. Dan videomu akan banyak ditemukan oleh penonton di luar subscriber. Intinya, teman-teman dengan pembahasan yang sama, dengan tema yang sama, kalau videonya sudah ratusan, nggak mungkin juga bakalan ditonton semuanya. Walaupun itu temanya sama, dibahas yang sama, itu juga nggak masalah gitu. Ya, contoh kontennya Insan Tutor sekarang sudah berapa? 1000 lebih video. Apakah penonton yang baru menemukan videonya Insan Tutor itu akan nonton video satu-satu dari awal sampai akhir? Nggak mungkin ya. Yang menemukan videonya Insan Tutor yang sama-sama belajar di Insan Tutor saat awal-awal nge-YouTube sudah pada monet. Kalaupun belum monet, kebanyakan juga sudah pada monet. Terus yang terjadi apa? Yang pertama kali diupload di video saya, atau saat pertama kali saya upload video, itu bisa dibahas ulang sekarang dengan bahasa yang berbeda, tapi poinnya sama, selama itu masih relevan dengan yang terjadi dengan YouTube saat ini yang menonton penonton baru. Terus yang terjadi apa? Gak mungkin nyari videonya. Kalau penyari videonya itu mungkin sebagai penasaran, rasa penasaran dan mengobati penasaran aja. Video Insan Tutor yang pertama kayak apa sih? Dicari, oh videonya burik. Dan sekarang mungkin agak lebih bagus lagi atau masih tetap burik. Ya, atau masih tetap biasa-biasa saja. Artinya teman-teman juga selain ATM, amati, tiru, modifikasi channel yang satu tema atau sejenis dengan channelmu. Ini bisa membahas hal-hal yang sama yang saat pertama kali kamu upload video itu dibahas lagi dengan bahasa yang berbeda. Sekali lagi, selama itu masih relevan dengan ilmu yang saat ini dialami oleh konten kreator.
oleh YouTuber. Karena yang menemukan videomu terbaru adalah penonton-penonton baru. Dan penonton baru itu kalau videomu sudah di atas 100, enggak mungkin bakal nonton videomu satu-satu. Enggak mungkin dia, ini kan pernah dibahas, kecuali memang itu dari awal nonton video Instan Tutor satu-satu sampai akhir, dan itu pun orangnya bisa dihitung dengan jari. Dan Instan Tutor hafal siapa? Ini kan pernah dibahas, Bang. Oh, ini berarti mengikuti Instan Tutor dari awal. Dan biasanya yang seperti itu, saya baca komen seperti itu, malah saya kunjungi channelnya. Kenapa? Dari awal Instan Tutor ke YouTube sampai saat ini kok masih nonton video ya, dan apal video yang dibahas Instan Tutor ya. Artinya saya justru penasaran, ini siapa sih? Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan saya banyak menemukan channel-channel lama justru ngirim super tanknya itu di video yang 8 bulan yang lalu, dan saya baru temukan sekarang, dan saya baru bisa share sekarang. Karena kadang-kadang saya juga nonton video yang lama-lama itu yang membuat saya sendiri merasa geli, ya, merasa geli. Dan ini ya video dulu. Jadi itu nanti akan menjadi cerita dan kenanganmu saat kamu sudah ratusan ribu subscriber, kamu nonton videomu sendiri di awal-awal nge-YouTube itu geli, ya. Contoh, misalnya saya ambil contoh saja, konten yang berhubungan mungkin dengan mancing ya. Kadang-kadang kan semua di daerahmu sudah pernah kamu kunjungin untuk kamu jadikan konten. Ya apa salahnya sih flashback? Tinggal di situ aja, tinggal judulnya aja diganti. Dulu 3 bulan yang lalu saya sudah pernah ke sini. Situasinya seperti ini. Sekarang saya ke sini lagi dengan narasi yang berbeda di tempat yang sama. Ya, di situ kan sudah banyak mungkin perubahan. Dan itu bisa mancing lagi di situ, bisa jadi konten lagi. Jalannya bisa kita explore lagi. Dulu 6 bulan yang lalu saya pernah ke sini, keadaannya tidak seperti ini, dan bisa dijelaskan lagi. Dan teman-teman, para penonton justru akan penasaran. Kalau penasaran saat saya mancing 4 bulan yang lalu atau mungkin 8 bulan yang lalu, teman-teman bisa kunjungi channel saya yang seperti ini ya, yang judulnya ini ya. Dan saya sekarang datang lagi ke sini. Satu tempat bisa dijadikan beberapa konten kok. Simple ya. Ataupun mungkin misalnya konten masak ya. Hanya hal-hal kecil itu bisa diulas. Contoh, sekarang kita masak rendang di Kuali nih bos, ya, di Kuali. Coba sekarang mungkin 3 bulan yang akan datang, teman-teman masak rendang dengan bumbu yang sama, tapi masaknya di mana? Coba masaknya di wajan atau di piring. Ini 3 bulan yang lalu saya sudah pernah bikin ini rendang, bumbunya ini, tapi kemarin masaknya di Kuali. Sekarang coba ya kita masak di panci, apakah rasanya sama, taste-nya sama? Itu bisa dilakukan lagi. Jadi cukup simple, ya, cukup simple. Sekali lagi, yang menonton videomu itu tidak mungkin dari ratusan videomu akan ditonton satu-satu. Jadi yang mungkin di awal-awal kalian nge-YouTube itu dibahas lagi sekarang dengan penyampaian yang berbeda, itu sudah merupakan suatu hal yang berbeda juga di mata penonton, karena penontonnya orang lain. Ya, supaya apa? Supaya nggak kehilangan, nggak kehabisan ide. Yang saat ini terjadi di teman-teman adalah terbelenggu oleh otakmu sendiri, terbelenggu oleh cara berpikirmu sendiri. Jadi kalau sudah dikontenin, ya sudah, habis konten mas, habis ide mas, mau mancing di mana lagi ya? Semua tempat sudah dikunjungin ya. Kan terbelenggunya di situ, mau mancing di mana lagi? Lucu. Jadi otak kita ini nggak berkembang, tidak bisa menerima, seakan-akan sempit. Ya dunia ini memang sempit sebenarnya, tetapi otakmu jangan sempit gitu. Ya, harus kita berpikirnya melebar, semuanya bisa ini. Sekali lagi ya, kalau mungkin konten mancing misalnya sudah pernah kamu kunjungin, itu penontonmu yang lama bos. Penonton baru mungkin baru menemukan video terbarumu.
Atau mungkin kalaupun penonton lama juga, sekali lagi bahasanya, narasinya bisa diolah kok. Ini loh, saya datang ke sini ini 10 bulan atau 2 tahun yang lalu, dan sekarang keadaannya seperti ini. Nah, sudah berbeda, di tempat yang sama narasinya sudah berbeda. Ini rahasia ya, nanti saya buka rahasia konten kreator yang tidak pernah kehabisan ide. Apa sebenarnya yang dilakukan? Ya, apa yang sebenarnya dilakukan? Contoh kayak channel yang berhubungan dengan bengkel, Sibun Tutor, yang pernah dituduh mungkin memelihara pesugihan karena tiba-tiba bengkel yang sederhana dalam tempo yang singkat, dalam jarak waktu setahun 2 tahun, tiba-tiba bengkelnya jadi besar, beli tanah, beli memperbaiki rumah, dikira mungkin pesugihan, padahal punya channel YouTube. Itu yang diupload apa saja? Apakah hal-hal yang berbeda? Itu nanti akan kita bahas, coba ya. Itu ada di channelnya Sibun ya. Itu nanti akan kita bahas. Jadi berdirilah, teman-teman sekarang menjadi konten kreator ya, menjadi konten kreator. Kalau kemarin menjadi penonton, ya sekarang menjadi konten kreator cerdas. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.